Halo, kembali ketemu dengan saya di materi minggu kedua kuliah Big Data dan Data Analytics. Saya akan share screen dulu ya. Oke, kuliah ini merupakan kuliah dari Prodi Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika MBTI dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Kita melanjutkan materi yang sudah dibahas di minggu pertama kemarin mengenai pengenalan Big Data. Kali ini kita akan lebih ke arah konsep machine learning yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan proses pengenalan pola atau kita sebut sebagai data analitik. Ini judulnya Machine Learning Concept and Practice dari materi kita kali ini. Kemudian outline yang akan dibawakan di materi ini adalah yang pertama mengenai bagaimana kita mengenali pola atau bisa disebut juga insight atau pengetahuan. Kemudian bagaimana pola atau pengetahuan dari big data itu bisa memberikan semacam informasi baru ke kita yang tidak bisa kita peroleh dibandingkan data yang jumlahnya sedikit, ya. Kemudian yang ketiga adalah Big Data and Data Analytics for Business Uses, beberapa contoh sedikit mengenai penggunaan Big Data dan Data Analytics secara global diperkenalkan di sini. Kemudian mengenai peran algoritma dan kompleksitas dalam mendukung nanti bagaimana kita membahas mengenai machine learning atau pembelajaran mesin dalam bahasa Indonesia. Kita juga mengenal sedikit mengenai secara umum mengenai data terstruktur dan tidak terstruktur, jenis-jenis machine learning, ya, jenis-jenis pembelajaran mesin, ada supervised, ada unsupervised, dan reinforcement learning. Kemudian juga sedikit mengenai hubungan antara machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Dan yang terakhir, framework mengenai data analitik itu sendiri yang biasanya diperkenalkan menggunakan metodologi CRISP-DM atau yang diperkenalkan sebelumnya oleh di keilmuan data mining yang sudah banyak dipelajari terutama di rekan-rekan di engineering, ya, dan beberapa roles dari data analitik itu sendiri. Baik, kita mulai ke slide pertama, yaitu ini pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini kita berikan semacam bayangan bagaimana pengumpulan data itu bisa dalam skala tertentu bisa mencerminkan bagaimana perilaku seseorang. Ini didapat dari blog dari seseorang yang bernama Jewel Lurie, ya. Jadi blog ini dia mengambil data-data mengenai lagu yang dia dengarkan dari Last FM, suatu sosial media untuk mendengarkan musik. Ya, ini agak sudah lama ya, tapi ini masih bermanfaat buat kita. Dia mengumpulkan data lagu-lagu yang dia dengarkan itu sepanjang bukan satu bulan ya, itu sepanjang 3 bulan ya, dari bulan Oktober sampai bulan Desember ya. Dia mengenali beberapa lagu yang dia dengarkan. Kadang-kadang lagunya itu pada saat-saat tertentu itu agresif, pada saat-saat tertentu itu dynamic, pada saat-saat tertentu itu lagu-lagu happy, dan pada saat-saat tertentu lagunya itu low energy. Dan kemudian dia menemukan bahwa dengan pada saat dia mendengarkan lagu-lagu sedih, ya, low energy atau lagu sad itu berhubungan ternyata dengan siklus bulanan wanita, ya. Jadi pada saat-saat tertentu mana memang kondisinya emosinya sedang tidak bersemangat. Jadi itu tercermin dari selera lagu yang dia dengarkan. Jadi ini menarik bahwa apa yang kita lakukan di data atau di internet atau di media atau di apps itu berkaitan erat dengan mood yang kita punyai, yang kita ada saat itu, yang ada di diri kita saat itu. Jadi ini menunjukkan juga bahwa kita bisa melihat perilaku atau behavior atau karakter atau personalize dari orang itu dari data yang ditinggalkan di internet, ya. Kemudian yang kedua kita lihat mungkin ini dalam skala lebih besar, ini adalah data mengenai social network berkaitan dengan
orang-orang yang suka melakukan olahraga. Ya, di sini kita ambil data dari Strava. Ya, Strava itulah sosial media untuk orang-orang yang suka olahraga seperti lari, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Data ini adalah diambil di Kota Bandung. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri itu adalah data di mana orang-orang berlari di Kota Bandung, yaitu gambar besar di Kota Bandung, yaitu adalah area-area atau jalur-jalur yang digunakan untuk berlari. Semakin banyak, semakin terang warnanya, artinya semakin banyak orang yang berlari melalui jalur-jalur tersebut. Sebagai info, data ini hanya khusus untuk data berlari, ya, bukan data sepeda. Dan data sepeda bisa diambil yang lain. Kemudian kita juga bisa zoom, ya, area-area mana yang sebelah kanan atas ini adalah zoom di tengah kota, ya, di tengah kota. Jadi ini kita bisa lihat area-area mana yang banyak sekali dilewatin orang, dan kebetulan area-area itulah area-area jalan utama. Jadi banyak kan memang orang-orang berlari di jalan utama. Dan yang ketiga ini di daerah tertentu, ini daerah sekitar di area Bandung Barat nih. Ini kelihatan ada satu jalan yang memang banyak sekali orang berlari di sini dan yang lain tidak. Dan apa yang bisa kita ambil dari sini? Ini bisa menunjukkan juga kalau dalam konteks bisnis value of land, value of ekonomi dari suatu building, ada suatu bangunan atau suatu tanah dan lain sebagainya. Jadi seperti yang digambarkan di minggu kemarin, ini juga kalau kemarin dari check-in orang-orang menggunakan Google Map, ya, atau Foursquare, ini juga bisa dengan data yang lain, ya. Jadi tidak satu data yang bisa mencerminkan atau menggambarkan kondisi lingkungan kita, yang bisa menggambarkan bagaimana peluang ekonomi atau peluang bisnis dari suatu wilayah tersebut. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita ambil. Dan data ini kan bisa bermanfaat kalau datanya besar. Kalau ini, makanya kita judulnya adalah Insight from Big Data. Kalau datanya kecil, ya kurang bermanfaat, ya. Dan ini juga data yang kita ambil dari Twitter, sekitar 1 juta orang komplain mengenai 2 buah brand telekomunikasi di Twitter, ya. Jadi ini 2 brand yang sangat besar, ya. Kemudian ada sekitar 1 jutaan tweet, ya. Kemudian kita ambil, kemudian kita bikin network text, ya, hubungan antar kata yang berkaitan dengan apa yang diucapkan orang-orang di media tersebut, ya. Jadi kita tentunya dari sisi bisnis kita akan lebih mudah membaca summary seperti ini daripada kita harus baca satu-satu, ya, atau kita harus labelin satu-satu. Itu sangat susah, ya, time consuming. Makanya kita lakukan proses otomatisasi menggunakan big data, menggunakan metodologi yang sesuai sehingga bisa terlihat summary seperti ini. Contohnya di gambar di brand A, kita bisa lihat yang warna merah ini membentuk suatu topik tertentu, ya, mengenai tentang penipuan, tentang SMS, ya, kecewa, ya. Yang ungu mengenai paket, intinya tentang paket, ini topik-topik mengenai paket, jadi bertanya mengenai paket murah dan lain sebagainya. Sedangkan yang hijau adalah mengenai jaringan. Jadi dari jutaan tweet, ya, ternyata topik dominannya itu adalah 3 hal ini. Jadi menurut ini bisa dilihat bahwa ini sangat membantu kita untuk melihat konteks atau isi dari big conversation, ya, sangat membantu dengan adanya metodologi. Kemudian, kita kembali ke melengkapi gambar yang sudah ada di sebelumnya. Di gambar di slide di week 1 kita punya gambar mengenai peran atau relation between big data, data analitik, dan data science yang diwarnai oranye ini, ya. Kita punya kita punya big data yang melakukan peluang untuk kita melakukan proses analitik yang didukung oleh ilmu yang kita sebut ilmu data atau data science. Nah, ternyata data analitik itu disupport oleh 2 hal juga di sini yang kita sebut sebagai data engineering dan data management. Nah, biasanya ini penting untuk dilihat bahwa teman-teman kalau melihat di luar sana, saya juga belajar big data loh. Nah, tapi belum tentu big datanya big data analitik, bisa jadi big data engineering atau big data management.
Nah, sekarang kita jelaskan apa itu Big Data Engineering dan apa itu Big Data Management. Jadi pada prinsipnya Big Data Engineering itu adalah pekerjaan utamanya adalah memastikan big data yang diterima gitu ya, yang ada itu bisa di compute ya, bisa dikomput untuk diambil polanya ya, untuk digunakan oleh proses di data analitik. Maka dari itu Big Data Engineering berkaitan erat dengan hal-hal seperti bagaimana melakukan proses parallel computing, distributed computing, menggunakan Hadoop, dan lain sebagainya. Jadi Big Data Engineering itu biasanya berkaitan dengan rekan-rekan yang mempunyai keahlian engineer, ya, termasuk melihat security-nya dan lain sebagainya, itu adalah part of Big Data Engineering. Dan kemudian lain lagi dengan Big Data Management. Nah, walaupun namanya Big Data Management, tapi kita di sini tidak belajar mengenai Big Data Management, walaupun namanya manajemen ya. Jadi kalau Big Data Management pekerjaannya adalah lebih ke arah pengaturan penyimpanan data, pemanggilan data, merging data, kemudian database skala besar, ya, storing, merging, loading, ya, memanggil juga, ya, bisa kita bayangkan itu prosesnya seperti di perpustakaan besar ya, buku-buku, nah buku-buku kita ambil data. Data manajemen itu mengatur data-data itu, ya. Jadi tidak berkaitan juga dengan pencarian pola pada data. Namun kedua hal ini, big data engineering dan big data management adalah tentu saja mensupport part dari kuliah kita yang kita sebut sebagai data analitik. Nah, yang paling penting ini akan sering ditanyakan oleh rekan-rekan atau mahasiswa, ya, apa perannya big data di bisnis? Apa yang bisa dibantu oleh big data untuk bisnis, ya? Nah, di sini ada pertanyaan, how big data analytics can help solving your problem, gitu ya. Nah, intinya ada di sini. Apa nilainya yang kita ambil dari big data? Yang pertama, bisa menggambarkan sesuatu atau describing fenomena, ya, seperti statistik deskriptif juga, ya, menggambarkan sesuatu. Nah, yang lebih tinggi lagi bisa memprediksikan sesuatu, ya, prediktif analitik, memprediksi suatu kejadian, memprediksi suatu keuntungan atau peristiwa, ya. Kemudian bisa mengestimasi, estimasi nilai, ya, estimasi range, kondisi, harga, dan lain sebagainya. Juga bisa melakukan optimisasi, ya, minggu lalu kemarin kita juga bicara mengenai trade-off, ya, optimisasi. Dan yang terakhir bisa melakukan simulasi, ya. Yang disebut simulasi kalau kita punya data besar, kita punya peluang atau kita punya kesempatan untuk bermain-main dengan data tersebut, ya. Misalkan kalau kejadian sehari-hari kita lihat pertanyaan, apakah Jalan Dago itu macet? Nah, kalau kita melihat, kita jawabnya macet, karena pada saat itu kita lihatnya pas jam makan siang, jam 12 siang. Tapi kalau kita punya data traffic di Jalan Dago, ya, mungkin kita akan melihat belum tentu macet. Nah, kita simulasikan keramaian dari Jalan Dago dari jam 7 pagi kembali ke 7 pagi lagi. Jadi 24 jam di observasi, kita bisa lakukan simulasi, kita lihat kapan macet, kapan tidak. Jadi itu keuntungannya kita melakukan simulasi data. Dan ini adalah semua rule, dan ini akan dijawab di mata kuliah kita dengan model-model yang akan mulai dipaparkan sejak minggu keempat, nanti dari mulai klasifikasi, clustering, asosiasi, neural network, kemudian social network, kemudian text mining, deep learning, dan simulasi, optimasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang akan kita bahas nanti lebih detail. Nah, manfaatnya ada di sini. Nah, mungkin manfaat ini bisa dibaca satu-satu, ya, nanti bisa kita bahas atau dipertanyakan atau diskusikan di dalam kelas ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bagaimana memanfaatkan big data untuk bisnis. Digambarkan, misalkan, ya, ada seseorang mau datang ke ada orang mau membeli mobil, ya. Problemnya find customer likely to buy new car and their profile. Apakah seseorang itu akan membeli mobil baru atau tidak, gitu, ya. Nah, ini kita cari habit dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu karyawan atau itu rekan kita, ya. Dan kita sebagai, misalkan contohnya kita sebagai penjual mobil, kita akan melakukan investigasi, ya,
melihat awalnya income-nya berapa, ya, jenis kelaminnya apa, ya, gendernya apa ya, umurnya berapa, statusnya single atau married. Kemudian kalau misalkan umurnya tertentu, umurnya di atas 35, dia cowok apa cewek. Kalau di bawah 35, dia tanggungannya berapa, household-nya berapa, yang dia tanggung berapa orang dalam rumah. Nah, dan model ini yang kita sebut model, ya, atau kita sebut model decision tree untuk mengklasifikasi, untuk bisa untuk memprediksi, bisa untuk memprofil pasar kita bisa cek di sini. Nah, tentunya pembuatan model ini akan butuh data yang sangat besar untuk meyakinkan bahwa model yang dibuat ini itu benar, atau sebenarnya terjadi sebaliknya. Dari data yang besar, kita buatkan model ini. Jadi bukan kita membuat model dulu, data besar dulu dibentuk, ya, ada, baru dengan metodologi klasifikasi, ya, kita buat model ini dan membantu kita dalam menyelesaikan masalah bisnis kita. Instead, daripada kita harus melakukan profiling manual satu-satu, memprediksi secara intuisi, dan lain sebagainya, tentu akan jauh lebih tidak efisien daripada kita gunakan data big data. Ya. Nah, ini juga misalkan kita beli, contohnya kita ke supermarket, ya, ke supermarket kita bisa lihat, misalkan kita pengelola supermarket, kita bisa lihat bagaimana perilaku dari orang-orang yang berbelanja di supermarket kita, ya. Kita bisa cek, misalkan ini TID ini keranjang, ya, keranjang orang yang orang pertama datang isinya bread and milk, orang kedua bread, diaper, beer, ya eggs, orang ketiga milk, diaper, beer, coke. Jadi kita dari keranjang-keranjang itu kita cek. Terus kita perlu kita cek kemunculan data, ya, berapa banyak orang yang beli diaper dan bir, ya. Yang dalam satu keranjang itu ada diaper, ada bir, ada milk, ada bread, kemudian ada egg, ada coke, ya. Contohnya berapa banyak orang yang membeli roti itu beli susu juga. Misalkan kita punya 80% orang yang beli roti itu beli susu, ya, artinya ya udah kita sediakan stok di supermarket yang menyesuaikan antara roti dan susu. Jadi roti besar banyak, susu juga disediakan. Dan ini juga akan membantu dalam bisnis kita untuk melakukan bundling produk, untuk membantu logistik, menyediakan ketersediaan barang dan lain sebagainya, itu karena data yang terkumpul banyak dan kita bisa buat suatu model berbasis itu. Ya, saya harap cukup jelas. Nanti kalau enggak, kita akan diskusi lagi di kelas. Nah, selanjutnya itu adalah bahasan yang lain karena kita akan menuju machine learning, yaitu mengenai algoritma. Nah, algoritma itu apa? Algoritma itu banyak, mungkin dari rekan-rekan, kalau rekan-rekan dari engineer mungkin akan mudah menjawab. Algoritma itu adalah urutan pekerjaan yang kita berikan, atau instruksi yang kita berikan ke komputer supaya komputer itu bisa melakukan pekerjaannya. Dan mungkin ini akan menjadi suatu hal yang baru di rekan-rekan di bidang sosial, ya. Jadi dijelaskan di sini adalah algoritma itu adalah prosedur yang memungkinkan komputer untuk menyelesaikan suatu problem. Karena bagaimanapun komputer itu harus dikasih tahu caranya, ya. Langkah-langkahnya harus kita instruksikan. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja sesuai yang kita inginkan, ya. Yang kedua, bisa juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk melakukan suatu tugas. Ya, kalau di manajemen kita sebut sebagai SOP-nya gimana, standard operating procedure-nya gimana, langkah-langkahnya seperti apa. Atau juga yang ketiga, rules, ya, aturan yang mendefine, mengurutkan suatu tindakan secara rigid, ya. Secara rigid itu artinya ya tidak bisa dibolak-balik, ya, harus diikutin seperti itu. Itu juga disebut sebagai algoritma. Jadi kalau kita ambil garis merahnya adalah algoritma itu adalah suatu instruksi atau perintah yang tidak ambigu, ya, sehingga komputer itu tidak punya, atau apapun, ya, tidak mempunyai interpretasi yang subjektif. Jadi harus concise, harus objektif. Setiap structure atau setiap perintah itu harus ada objektifnya, tidak ngambang, dan
istilahnya tidak ngambang ya, dan komputer bisa menyelesaikan itu dengan lugas ya. Jadi kalau yang dituliskan merah, every time you ask your computer to carry out the same algorithm, it will do it in the same manner with the exact same result. Ya, itu adalah fungsi algoritma. Dan ini penting supaya algoritma as a language for us to communicate with computer, ya, sebagai bahasa dari kita untuk berbicara dengan komputer supaya komputer tidak salah mengerti dan supaya algoritma ini bisa dipakai orang lain dan ke komputer yang lain juga komputernya akan exact the same result, ya. Nah, mohon dicek algoritma, ada suatu video yang bagus, tinggal diklik aja nanti linknya, ya. Kemudian di sini contoh algoritma, contohnya misalkan paling simple ya. Nomor satu ya, coba algoritma mencari dari seluruh bilangan, kita cari bilangan terbesar dari sekumpulan bilangan. Ya. Kita misalkan bilangannya acak dari 1, 100, 30, 39, 300, 1 juta gitu ya, acak. Apa yang dilakukan komputer pada saat kita cari bilangan terbesar? Yang dilakukan adalah cari, dia akan menyediakan suatu variabel yang kita sebut L1. Variabel itu disebut sebagai variabel terbesar. Kita namakan variabel itu adalah L1. Ya, itu komputer akan gampang melakukan. Kemudian dia cek setiap item di L, ya, di daftar tadi, ya, daftar yang mungkin ada 10, mungkin ada 100. Kemudian cek di L1 tadi diisilah bilangan pertama, kita isi. Misalkan bilangan pertamanya itu adalah let's say 100, ya. L1 itu isinya 100. Jika ketemu bilangan yang ada di L itu nilainya 3, oh dia masih di bawah 100. 30, oh masih di bawah 100. 300, wah ini lebih besar dari 100 nih. Maka L1-nya akan jadi 300. Ya. Nah, L1-nya udah ganti angka ya dari 100 ke 300. Ya. Maka L1-nya akan jadi 300. Nah, kalau setelah itu selesai prosesnya, maka L1-nya akan ketemu nilai terbesar dari sekumpulan nilai tersebut. Nah, ini adalah kerjanya seperti itu. Jadi harus kita define langkah-langkahnya secara spesifik, ya, tidak melakukan dengan cara lain. Yang kedua sama juga mirip di komputer. Nah, ini mungkin yang kedua bisa rekan-rekan cek juga ya. Rekan-rekan cek juga ini ngecek formulir untuk mengisi email dan lain sebagainya. Cek apakah di yang kedua ini ada kemungkinan ambigu atau komputer salah memahami. Ya. Oke. Dan langkah yang dilakukan komputer atau kita sebut algoritma itu berpengaruh terhadap kompleksitas kita melakukan eksekusi terhadap suatu program. Kita sudah kita sudah bahas kemarin di minggu ke-1 mengenai computational complexity. Ya, pasti ingat ya. Computational complexity artinya semakin banyak langkah, ya, semakin banyak proses, maka kompleksitasnya akan besar. Nah, Big O dan lain sebagainya. Dan yang di-compare between antara satu model dengan model yang lain, antara algoritma satu dengan algoritma lain adalah tingkat kompleksitas pada saat kita memberikan instruksi ke komputer. Jadi ini adalah pengetahuan umum ya. Jadi mungkin nanti akan bermanfaat pada saat kita memahami bagaimana machine learning itu bekerja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain algoritma, kita juga bahas lagi mengenai hal lain yang juga berkaitan, yaitu mengenai jenis data. Di pertemuan di minggu pertama, masih ingat kita punya data yang pertumbuhannya eksponensial. Big data itu pertumbuhannya eksponensial. Dan pertumbuhan eksponen itu ternyata ada dua jenis data. Data terstruktur dan data tidak terstruktur. Ya. Data terstruktur, Anda bisa lihat di sebelah kiri seperti ini, ya. Rekan-rekan bisa lihat sebelah kiri, adalah data yang terorganisir, ya. Contohnya di relation database. Database mungkin sudah belajar di kuliah manajemen data mengenai SQL, ya, structure query language dan lain sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan relational database, database relasional. Jadi ada banyak tabel, yang satu tabel dengan tabel lain itu berhubungan, tapi semuanya rapi, ada baris, ada kolom. Nah, itu yang kita sebut sebagai data terstruktur. Dan contohnya ini, kolom nama, terus data tanggal lahir, tanggal masuk, dalam konteks ini adalah masuk rumah sakit misalkan ya, dirawat gitu ya.
Nah, tapi ada juga data yang sangat banyak ya, itu adalah unstructured data. Dan ini data yang sulit kita organisir. Ya, strukturnya tidak bisa kita tentukan. Tidak serta-merta bisa dimasukkan ke tabel. Dan mostly data-data di media sosial itu adalah seperti itu. Ya, mungkin saya akan cerita, misalkan saya punya info pribadi, ya, nama, tanggal lahir, rumah, nomor telepon, ya, golongan darah, ya. Tapi pada saat kita mencari data di media sosial, belum tentu orang yang kita punya data yang exactly the same. Jadi kita pendekatan menyelesaikan masalah dengan menggunakan data terstruktur itu tidak terjadi karena banyak sekali data yang akan bolong-bolong. Makanya ya sudah, kita tidak akan melanjutkan model nanti yang berdasarkan data terstruktur. Kita gunakan data yang tidak terstruktur, yaitu contohnya yang seperti ada di sebelah kanan, ya, cerita. Itu biasanya kalau perawat nulis sakitnya apa, ditulis, ya, dokter juga tulis gitu, ya. Jadi itu yang disebut data tidak terstruktur. Dan ternyata ini perkembangan terakhir, kalau sebelumnya saya bilang data struktur dan data tidak terstruktur itu perbandingan 20:80, ternyata sekarang menurut video dari Bernard Marx yang ada di bawah ini, Anda bisa cek, data terstruktur itu hanya 11%, ya, dari seluruhan big data. Dan data tidak terstruktur itu 89%. Sangat-sangat berbeda jauh, dan challenge-nya itu ada di data-data tidak terstruktur. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, saya punya data, nah datanya seperti apa? Data terstruktur. Nah itu belum tentu datanya itu bisa menjawab sebuah pertanyaan kita. Bisa jadi data-data yang ada yang lebih banyak insight-nya, lebih sulit memprosesnya, itu justru ada di data tidak terstruktur. Oke, nah berkaitan dengan data terstruktur dan data tidak terstruktur, kita punya dua jenis database, yaitu SQL, ya, yang sebelah kanan SQL yang sudah dipelajari di kuliah manajemen data, bagaimana kita memanggil data terstruktur, ya, SQL Structural Query Language. Dan yang satunya adalah NoSQL atau Not Only SQL. Ya, maksudnya Not Only SQL itu untuk data-data yang tidak tersimpan dalam bentuk tabel, baris dan kolom seperti database relasional, ya. Dan sekarang sedang banyak berkembang adalah NoSQL, ya, termasuk yang kita bahas kemarin di minggu pertama, yaitu mengenai graph database. Nah, itu adalah salah satu jenis dari NoSQL. Dan banyak sekali jenis-jenis yang lain. Ada berbasis dokumen, ada berbasis key value pair, ada berbasis graph, ya, salah satunya MongoDB, berbasis dokumen, graph database itulah Neo4j. Sedangkan kalau SQL mungkin ya ada MySQL, ada Postgres, dan lain sebagainya. Jadi pendekatannya berbeda. Ya, jenis-jenisnya macam-macamnya juga karena jenis penyimpanannya berbeda, kemudian pemanggilannya berbeda, maka tentunya pertumbuhannya juga berbeda, produknya juga berbeda, dan harapannya dan banyak sekali big data itu kita ke arah yang NoSQL saat ini, ya. Dan ini banyak sekali karakternya, ya. Tapi yang paling penting ini adalah yang paling bawah, scaling. Scale itu artinya kemampuan sistem untuk menghandle big data, ya. Kalau di SQL itu scale well vertically. Vertically itu artinya supaya komputer itu, server itu berjalan bagus, maka harus ditambahin RAM, harus ditambahin hard disk, dan sebagainya di data center atau di big komputernya. Tapi kalau di NoSQL, kita tidak menambahkan RAM di komputer, tidak menambahkan hard disk di komputer, tidak menambahkan prosesor di komputer, kita cukup menambahkan komputer. Jadi komputernya bisa jadi komputer-komputer murah tapi banyak. Itu disebut sebagai scale well horizontally, yang mana itu perkembangannya menjadi parallel processing atau bagian dari namanya distributed computing, dan salah satu software yang menghandle itu semua di big data engineering adalah Hadoop. Nah, sekarang Anda udah kebayang
Hadoop perannya itu adalah menghandle parallel processing atau distributed computing dengan database yang most likely itu adaptable ke big data yang kita sebut sebagai NoSQL. Ya, semoga kebayang. Silakan dicek videonya, dan ini video menurut saya cukup bagus menjelaskan apa bedanya SQL dan NoSQL. Oke, balik lagi ke lebih maju lagi ke arah machine learning, ya. Gambar ini sudah ada juga di slide 1, tapi kita membawakan dalam konteks yang berbeda, ya. Kita konteksnya kita ngambil ke arah predictive analytics, ya. Ini ada satu istilah yang mungkin kontekstual itu akan berbeda ya di tiap keilmuan ya. Kalau di bisnis ya kita lihat bahwa analisis itu, yang disebut analisis itu adalah fokus ke pemahaman masa lampau, apa yang sudah terjadi. Ya, makanya kadang-kadang apa sih analisis analitik gitu ya. Kalau di ilmuwan lain, contohnya matematik, analitik itu adalah proses menurunkan rumus ya. Kalau di sini yang disebut analitik itu adalah fokus kenapa itu terjadi ya, dan apa yang akan terjadi. Makanya namanya analisis dan analitik itu dibedakan. Karena kalau kita manggil menggunakan analisis, nanti ada orang bertanya, apa bedanya data analisis dengan big data analisis? Dikiranya kita melakukan processing terhadap big data yang masa lampau, yang hanya untuk reporting, tapi bukan untuk prediksi. Nah, makanya kita di sini namanya adalah data analitik. Ya. Oke, nah dari berbagai macam pencarian pola yang ada di data analitik, salah satunya yang fokus di sini kita bicarakan adalah prediktif. Bagaimana kita melakukan prediksi. Ya, prediktif itu sebenarnya proses kerjanya bagaimana kita meng-assign suatu data ke suatu kelas atau suatu variabel tertentu atau suatu properti tertentu atau suatu kejadian tertentu. Ya, itu gambaran kasarnya. Ya, nanti detailnya kita bicara di masing-masing model. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan prediksi itu adalah kita menggunakan machine learning atau bahasa Indonesianya pembelajaran mesin. Ya, bagaimana kita membuat model berdasarkan dari data untuk melakukan prediksi dari perilaku data-data yang ada sebelumnya. Jadi kita punya sekumpulan data, perilakunya macam-macam, kita jadikan model, kemudian model itu diimplementasikan untuk data masa depan. Ya, itu adalah inti dari pembelajaran mesin. Ya, kita akan masuk lebih detail ke pembelajaran mesin. Nah, ini lebih detail lagi. Pembelajaran mesin itu adalah konsep yang memungkinkan mesin untuk belajar dari contoh, ya, contoh-contoh data, ya, atau bisa juga bisa data kalau kita sebut memanusiakan data adalah pengalaman, ya, pengalaman bisa jadi pengalaman orang-orang punya perilaku, dan perilaku itu kita pelajari, ya, tanpa kita program satu-satu, ya, maka kita komputer bisa mempelajari perilaku data itu, ya. Jadi Anda tidak menulis kode untuk bagaimana if this one then that one gitu ya, tapi langsung dicari polanya. Apakah itu menggunakan nanti model klasifikasi, clustering dan lain sebagainya yang kita akan bicarakan nanti, ya. Yang kita lakukan adalah yang paling penting adalah kita masukin aja data. Semakin banyak data itu semakin bagus. Kita masukkan ke suatu algoritma yang generik sesuai dengan model yang kita buatkan, ya. Kemudian algoritma dari mesin itu akan membuat model logik berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data tersebut. Ya, ya ini bisa digambarkan contohnya, ya, paling tidak kembali ke contoh tadi pembelajaran mesin di misalkan kalau ada sales showroom, ya, sales showroom, di mana sales showroom itu tentu setiap hari akan berhadapan dengan orang yang akan membeli mobil, ya. Mungkin orang pertama dia tanyain umur berapa, anaknya berapa, gajinya berapa, utangnya berapa, tinggalnya di mana, itu akan jadi menambah kepintaran dari atau informasi ke sales tersebut. Kemudian ada orang kedua, ada orang ketiga datang. Jadi setiap hari dia akan menerima orang-orang tersebut dan akan menawarkan mobil. Ya, mobilnya apakah Innova, apakah Ayla, apakah Fortuner, itu tergantung profil dari tiap-tiap orang.
let's say kita punya 100 customer. Ya. Kalau kita udah punya 100 customer, maka sales itu udah punya logic behind it. Ya. Udah punya decision tree bahwa orang ke 101 nanti ditawarin apa. Orang ke 102 nanti ditawarin apa. Karena keputusan orang ke 101 dan ke 102 itu berdasarkan perilaku dari orang 100 yang pertama. Nah, kepintaran dari si sales ini, ya itu akan kita tuliskan dalam bentuk model, yaitu namanya pembelajaran mesin. Ya. Oke, istilahnya seperti itu. Nah, dalam konteks lebih besar, pembelajaran mesin itu adalah mengarah ke kecerdasan buatan secara besar. Ya. Jadi kecerdasan buatan itu bagaimana komputer bisa mengambil keputusan sendiri, bagaimana komputer bisa melakukan otomatisasi, itu adalah dibentuk dari kecerdasan-kecerdasan yang dibuat oleh mesin. Oke, ini gambarannya tadi. Gambar ini menunjukkan bagaimana pembelajaran mesin itu bekerja. Ya, di sini kita lihat kita punya dua proses, yaitu training, ya, fase training. Training itu adalah membentuk model berdasarkan data-data experience atau data-data historical, ya. Kemudian kita label, kalau si A maka belinya Fortuner tadi, ya. Si B belinya apa dan sebagainya. Atau pada saat proses training itu mungkin kita akan melakukan ekstraksi fitur. Mungkin aja juga fitur-fitur yang ternyata tidak berguna untuk proses pengambilan keputusan. Misalkan yang nggak berguna apa, dia datang ke kantor pakai apa gitu, pakai motor atau pakai apa, itu nggak bermanfaat. Yang kita manfaat yang justru yang gaji dia, kemudian kerja dia di mana dan sebagainya. Nah, ini ketemu setelah itu dibentuk algoritma pembelajaran mesin di sini, ya. Baru kemudian ini akan dites. Model ini akan dites dengan data-data baru, ya. Kalau sudah tesnya berhasil atau akurasinya tinggi, yang disebut berhasil, akurasinya memuaskan kita, maka kita bisa deploy. Deploy artinya kita sebarkan, kita implementasikan sebagai proses otomatisasi bagaimana menghadapi orang yang akan atau merekomendasikan orang untuk membeli jenis mobil apa berdasarkan informasi pribadi dari orang tersebut. Nah, ini machine learning, ya. Saya harap itu bisa dipahami, kalau tidak nanti kita diskusi di kelas. Ada 3 jenis machine learning, yaitu ada supervised, ada unsupervised, dan ada reinforcement learning. Masing-masing akan saya jelaskan setelah ini, ya. Oke, ini masih pembelajaran mesin. Oke, sorry. Jadi pembelajaran mesin juga memungkinkan kita memahami atau melakukan proses programming dengan lebih mudah dari sebelumnya. Jadi kalau di traditional programming, mungkin Anda ingat zaman dulu, yang disebut orang membuat program itu, kita kasih input data, kita buat programnya, artinya ngoding, kemudian kita masukkan ke komputer, dan kemudian kita peroleh hasilnya. Nah, di machine learning justru sebaliknya, kita masukkan inputnya, kita masukkan outputnya. Kita suruh komputer membuat programnya atau modelnya. Nah, ini exciting, karena mungkin nggak semua orang paham. Oh, jadi yang keluaran machine learning itu bukan output, tapi model. Yang masukannya itu adalah input dan output. Nah, itu kan, input dan output. Nah, nanti kita juga bisa diskusi ini lebih detail. Oke, nah ini tadi jenis-jenis dari machine learning. Paling tidak kita ada 3, yaitu supervised. Di sini ada 2 dulu, supervised dan unsupervised. Ya, di sini apa itu yang disebut supervised? Itu yang gambar di atas ini, ya. Supervised itu artinya datanya itu dikasih label atau tujuan, atau artinya supervised dibantu oleh komputer untuk mengelompokkan data. Ya, kelompoknya dibuatkan oleh komputer atau dibuatkan oleh kita, tapi komputer memproses data kemudian masukkan ke kelompok mana. Ya, contohnya kita punya, let's say misalkan kita punya Apple, ya, Apple ya, punya Apple ya. Kemudian komputer pelajar, oh bentuk apel seperti itu ya, ada bentuknya kayak gini, dimensinya kayak gini, ada daunnya gitu ya, contohnya lah ya. Kemudian masukkan algoritma, kemudian diproses. Nah, kemudian ada masuk, bentuknya sama tapi warnanya hijau. Ini buah apa? Nah, komputer, oh itu betul apel, karena di sini fitur ini hanya melihat bentuknya saja, tidak mempermasalahkan warnanya, walaupun warnanya beda tapi bentuknya sama, dia apple. Artinya apa? Artinya
keluaran ini, ya kalau kita masukin gambar, misalkan gambarnya contohnya pisang ke sini, maka komputer akan deteksi it is not apple. Kalau mangga, it is not apple. Kalau apple, it is apple. Ya, jadi itu supervise. Ada kelompok apple, atau bukan apple. Ya. Jadi kita ajari komputer untuk mendeteksi ini apple atau bukan. Nah, itu namanya supervised learning. Ya. Dan yang kedua adalah unsupervised learning. Ya, kalau unsupervised learning, komputer tidak memberikan acuan pola apa yang akan dicari di model. Silakan mencari sendiri. Datanya dicari sendiri. Komputer mempersilahkan mencari sendiri. Atau komputer akan melakukan pencarian sendiri. Contohnya kita masukkan data, ini gambarnya ada apel, ada pisang, ada mangga, kita masukkan. Ya. Terserah komputer mau melakukan apa. Ya. Tidak ada proses harus masuk kelompok mana. Yang ada adalah keluarannya, oh di situ ada apel, oh di situ ada pisang, oh di situ ada mangga. Ya. Nanti kalau ada buah lagi ditaruh sini, let's say mirip mangga, maka dia masuk kelompok mangga. Mirip pisang, dia masuk kelompok pisang. Kalau ada durian, masukkan. Berarti dia tidak masuk kelompok mana-mana, karena durian belum dipelajari oleh komputer. Jadi simply as that. Ya, itu adalah unsupervised learning. Ya. Nah, gambarnya seperti ini kalau dibentuk datanya tadi bentuk ilustrasi yang mudah dipahami. Nah, kalau di sini kita punya kumpulan data, ya, ini supervised yang sebelah kiri. Kita punya kumpulan data, kemudian ini kelas targetnya, type ini, ya, type-nya ini semua. Jadi kalau nanti ada data dengan angka-angka berapa, maka mungkin dia ada di kelompok ini, mungkin ada dia di kelompok ini untuk kelas ini, atau mungkin dia ada di kelas ini. Ya. Oke. Nah, kalau dia yang di unsupervised, kita nggak ngasih target. Mereka aja ngumpulin sendiri-sendiri. Nah, mungkin yang kelompok satu itu yang ukurannya, nah ini kelihatan antara 5, 4, ininya 3,5, ininya 1, ya, ini 0, tapi kelompok 2 itu lebih beda lagi. Ini angkanya antara 6,5 sampai 7. Ini agak mirip ya di sini, tapi ininya jauh beda. Ininya 1, ininya 4. Ininya 0,2, ininya satuan. Jadi fiturnya udah beda. Jadi ini kelompok kedua, dan ini selanjutnya kelompok ketiga. Jadi itu komputer yang menemukan sendiri fitur yang akan dikelompokkan. Itu disebut sebagai unsupervised learning. Next, dan ini yang lebih advance lagi, yaitu reinforcement learning yang datang belakangan. Jadi reinforcement learning itu melihat bahwa supaya komputer pintar itu bukan hanya mendeteksi ya atau tidak, atau ini kelompoknya ada berapa, tapi komputer juga meniru perilaku seperti human, ya kita sebut ini agent, ya agen, ya. Ini adalah suatu area di machine learning yang concern bagaimana software melakukan action berbasis kondisi lingkungan, karena kondisi lingkungan itu dynamic, dengan memaksimalkan reward. Jadi ada reward and punishment, ya. Contohnya di sini ini berbasis Markov, ya, rantai Markov mungkin, atau proses stokastik mungkin rekan-rekan belum belajar. Artinya dalam segala tindakan sehari ada banyak kemungkinan yang kita bisa pilih, ya. Contohnya mau jalan ke, misalkan Anda mau jalan ke minimarket, Anda bisa jalan kaki, Anda bisa naik sepeda, Anda bisa naik motor, Anda bisa naik mobil. Depends on condition at that particular time. Jadi Anda mau pilih mana. Misalkan lagi hujan, artinya kalau Anda jalan kaki tentu ada kehujanan. Gitu. Anda kalau naik mobil Anda aman, ya. Tapi pada suatu saat Anda mau naik mobil mungkin lebih mahal. Saat itu bensinnya lebih mahal gitu. Jalan kaki lebih sehat, lebih murah. Nah, tujuan mau murah, mau mahal, mau cepat, mau lama, itu kita yang tentukan. Komputer yang akan melakukan contoh-contoh action apa yang akan diambil. Mereka akan mengambil keputusan sendiri, ya. Jadi contohnya setiap kali tindakan itu akan dapat reward. Contohnya misalkan anak kecil bayi, ya, mungkin pertama kali dia berjalan kaki, jalan berdiri dulu, berdiri akan jatuh-jatuh.
dia belum dapat rewardnya, tapi the next day dia akan bisa berdiri, the next day dia akan bisa udah jalan, bisa grabbing something, dia berarti udah dapat reward, kayak gitu. Kalau enggak ya dia nggak dapat reward, atau let's say di sini adalah punishment, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah agent melakukan action berdasarkan kondisi lingkungan, kemudian dia akan dapat reward, atau dalam state tertentu dia tidak terrealisasikan akan dapat reward. Contohnya ini berlaku untuk kondisi bagaimana kita mempelajari hal yang baru, mempelajari kecerdasan, berinteraksi dengan lingkungan, goal oriented learning, nanti ada contohnya di sini goal oriented learning, ya. Kemudian interaksi dengan lingkungan, kemudian apa yang harus dilakukan itu mereka mengambil keputusan sendiri, kemudian bagaimana memapping kondisi situasi lingkungan dan memproses keuntungan dan kerugian setiap tindakan, ya. Contohnya di sini ada tabel yang menurut saya cukup membantu, ya. Kita lihat bagaimana reinforcement learning bekerja, ya. Ini lawannya adalah supervised learning. Contohnya supervised learning adalah bagaimana kita mendeteksi suatu objek, apakah ini anjing atau ini kucing, apakah ini mobil atau ini sepeda, ya. Itu komputer masih sudah bisa. Tapi komputer, bagaimana komputer bermain catur? Nah, itu kan catur itu ada interaksi dengan lawannya, ya. Nah, jadi mengambil tindakan itu berbasis feedback real time yang datang terus. Jadi kalau kita lihat, nanti kita diskusikan kalau misalnya belum paham. Kalau kita lihat reinforcement learning jauh lebih kompleks dan komplit, ya, menyelesaikan problem dunia nyata daripada sekedar supervise atau supervise. Dan saat ini reinforcement learning banyak sekali digunakan di deep learning, yaitu proses lebih lanjut dari machine learning. Contohnya untuk self-driving car, ya, mobil yang berjalan sendiri, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam. Oke, saya sambungkan. Nah, ini gambarkan, ya, semacam gambaran umum lah, ya. Jadi machine learning, ya, ada jenisnya, supervised, reinforcement learning. Kemudian di supervised ada modelnya, model regresi, model klasifikasi. Masing-masing ada contohnya, ya, dan ini nanti bisa dibahas di diskusi juga, ya. Ini karena ini menarik ini. Bagaimana klasifikasi bisa mengklasifikasikan image, mengidentifikasikan fraud, ya. Bagaimana clustering bisa mengcluster target market, dan lain sebagainya. Bagaimana reinforcement learning digunakan untuk decision secara real time, untuk game, kecerdasan game, untuk navigasi robot, dan lain sebagainya. Ini part of bagaimana mesin itu belajar, ya. Oke. Dan dalam konteks AI atau kecerdasan buatan, ya, yang kemarin kita bahas juga, ya, bahwa sekarang 2020 udah mulai eranya kecerdasan buatan. Machine learning itu one of the core, salah satu inti dari bagaimana kesuksesan suatu kecerdasan buatan, ya. Dari banyak sekali problem-problem di saintifik seperti deduksi, representasi pengetahuan, kemudian persepsi, natural language processing, robotics, dan machine learning ada di sini, dan masing-masing juga ada yang kita sebut tadi, ya, 3 macam tadi ada di sini. Jadi bisa juga kita diskusikan di kelas, ya. Next. Nah, balik lagi ke data analitik. Setelah kita mau bicara machine learning sebagai core atau sebagai pelaksana dari data proses pencarian pola, kita kembali ke pendekatan lebih mendasar lagi, yaitu framework dari data analitik. Nah, framework data analitik ini kita pakai CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Perlu rekan-rekan ketahui, data mining itu adalah ilmu yang sudah ada sejak tahun 80-an, 90-an, ya. Jadi ini ilmu lama. Intinya data mining itu memining pola, ya, sama dengan data analitik. Hanya data mining tidak harus ke big data, ya. Kalau data analitik lebih fleksibel, challenge-nya ke data-data yang berukuran besar, ya. Walaupun kalau data ukuran kecil, kita akan pinjam metodologi yang ada di data mining, ya. Dari sini kita lihat framework dari CRISP-DM ini, kita ada langkah-langkah, ya, yang
perlu dilakukan pada saat kita melakukan proses data analitik atau data mining atau data analitik. Ya. Chris DM ini ada sejak tahun 95 atau 96 gitu. Udah cukup lama, udah cukup tua. Pertama diawali dengan pemahaman problem, kemudian setelah problemnya paham, kita harus paham datanya ya. Kadang-kadang ini kalau di konteks bisnis kita punya ngerti problemnya, kita nggak ngerti datanya atau kita nggak bisa memahami datanya ya. Kemudian kita prepare datanya, data mana yang dipakai, data mana yang dibuang, pre-processing dan lain sebagainya, dan logik yang berkaitan dengan bagaimana data yang benar-benar bersih yang akan kita jadikan suatu input ke pencarian pola atau machine learning tadi. Kemudian kita membuat model. Nah, membuat model tadi artinya kita masukkan input, kita masukkan output, ya, baru kita create modelnya. Kemudian kita evaluasi, apakah modelnya benar-benar akurat? Akurasi nilainya berapa? Akurasi itu juga suatu nilai yang tidak generik, ya, bisa beda-beda. Ya. Kalau usaha marketing, ya, mendeteksi personalized atau targeted customer, akurasinya 80%, 70% menurut saya cukup bagus ya. Tapi kalau misalkan machine learning-nya untuk mengoperasi otak, akurasinya 90%, wah bahaya, 10% orang bisa mati. Jadi ini untuk traffic light, traffic pesawat dan sebagainya itu bahaya. Jadi akurasi itu adalah domain spesifik ke domain tertentu, jadi tidak generik. Kemudian setelah kita evaluasinya misalkan bagus, maka kita deploy. Kalau tidak bagus, kita balik lagi, kita pahami apakah yang kita ngerti itu salah ya, baru kita ulangi lagi proses. Dan pendekatan ini kalau menurut sistem informasi yang pendekatan informatika seperti waterfall dari awal sampai akhir meluncur gitu ya, itu oke lah. Tapi sekarang kita sudah mulai pendekatan yang berbasis agile. Agile itu pendekatan yang cepat per kompartemen ya, atau disebut sprint, itu jalankan cepat, sedikit-sedikit cepat, tapi yang penting akhirnya selesai ya. Tidak harus rigid menuruti langkah ini. Ya, maka muncul update dari Chris DM yang disebut ASUM, Analytics Solution Unified Method, yang dibuat oleh IBM tahun 2015. Belum widely accepted, orang-orang masih banyak pakai ini, ya karena memang literasinya masih belum sama ke semua. Ya, silakan dibaca di Google, ini ada ASUM, ya, menurut saya sangat menarik juga, dan sangat dynamic, ya, bisa dimulai kapan saja, ya, mulai analyze, design, configure, build, operate, optimize, dan balik lagi. Ya, prosesnya berulang-ulang dilakukan secara kompartemen-kompartemen. Nah, selanjutnya bagaimana dengan data analitik as a common rule ya? Artinya data analitik umum lah ya, atau kita sebut data analitik yang legacy ya, yang legacy atau yang umum dipakai, yang dipinjam dari data mining ya. Ada beberapa contoh di sini, yaitu estimasi, paling tidak ini ada 5 ya, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Di sini kita akan membahas sekilas ya, masing-masing model akan nanti dibahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi Anda bisa bayangkan atau rekan-rekan bisa bayangkan bahwa nanti kita akan mengupas masing-masing dari model ini. Ya, sekarang masih pemahaman global aja. Oke. Oh ya. Nah ini ini tadi kan dari tadi saya ngomong model, saya ngomong pattern, saya ngomong insight, saya ngomong output, saya potong knowledge. Apa sih kok nyampur-nyampur Pak Andri? Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu adalah seperti ini. Model dan lain-lain ini itu bentuknya bisa seperti ini, bisa bentuknya rumus atau formula ya, bisa bentuknya tree ya, seperti ini nih ada tree, bisa bentuknya korelasi antara variabel A dan B, korelasi antara satu kondisi dan kondisi yang lain, korelasi antara harga saham dengan berita di koran gitu, atau rules jika IPK-nya segini, maka lulusnya segini. Nah, ini rules ini mirip dengan decision tree, tapi representasinya lain. Bisa juga cluster, dan bisa juga yang lain-lain. Jadi ini tidak terbatas. Jadi
yang kita sebut model, pattern, insight, knowledge itu tergantung dari problem atau algoritma yang nanti kita bahas atau kita implementasikan kepada suatu masalah. Ya. Oke, contohnya estimasi. Estimasi ini adalah model atau pengetahuannya bentuknya adalah rumus. Jadi problemnya adalah jika ada suatu toko yang jual pizza, ya, maka kita bisa memprediksi orang yang akan beli pizza tersebut, pesan pizza tersebut, berapa lama dia akan mendapatkan pizzanya kembali. Bagaimana cara memprediksinya? Kita ambil datanya. Ya, datanya kita cek masing-masing. Customer 1 ordernya 3. Jumlah 3, beli 3 pizza. Jumlah traffic light dari rumah orang itu ke toko pizzanya adalah 3. Jaraknya 3, let's say 3 kilo lah. Maka waktu tempuhnya 16 menit. Kemudian customer 2 pesannya 1. Jumlah trafficnya 7, jaraknya 4 kilo. Travel time-nya 20 menit. Jadi ada beberapa fitur di sini, yaitu yang mempengaruhi cepat dan lambatnya adalah berapa banyak kalian mengorder, berapa banyak jumlah traffic light, berapa jauh jaraknya. Kemudian kita prediksi travel time. Nah, karena kita punya data yang banyak, kita bisa create regresi model. Ya, learning, artinya data-data ini, karena tadi mesin learning, kita belajar, kita estimasi dengan menggunakan suatu model yang sudah sangat robust, sudah sangat sering digunakan, yaitu regresi. Sehingga kita peroleh, kita bisa estimasi, ya, travel time itu adalah 0,48 order ditambah 0,23 traffic light ditambah 0,5 distance. Nah, itu jadinya kalau kita sudah punya itu, ya kita bisa bikin contoh, let's say application, mengira-ngira berapa lama Anda akan nyampe suatu tempat, berapa lama pizza akan datang. Nah, itu model satu. Bagaimana dengan model kedua, yaitu prediksi. Ya. Nah, prediksi ini, contohnya di sini memprediksi harga saham berdasarkan harga buka, harga tertinggi, harga terendah, dan jumlah penjualan pada hari itu. Kita akan prediksi harga tutupnya berapa. Ya. Nah, harga tutup ini kita prediksi pada tanggal tertentu, karena kita punya data banyak, kita belajar pola-pola data ini, sehingga kita bisa prediksi harga tutup ini berapa, harga akhir di tempat tertentu. Ya. Di sini kita cek bahwa kita gunakan model di sini adalah neural network, nanti akan dibahas juga di bab selanjutnya. Maka kita akan cek prediksi kita seperti ini. Ini ada prediksi yang merah-merah, ya. Nanti kita bisa tahu dengan cepat kita bisa memprediksi harga tutup saham kita berapa. Ya, pada saat itu. Ini prediksi. Ini juga bisa menggunakan regresi juga, bisa menggunakan time series dan lain-lain. Kemudian klasifikasi, ya. Ini yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi contoh gambarnya adalah contoh studinya adalah kalau kita punya mahasiswa, nilainya berapa, kemudian asal sekolahnya mana, IP semester 1, IP semester 2 sampai IP semester 4 let's say, ya. Maka kita prediksi apakah dia tepat waktu atau tidak. Nah, ini dari data yang banyak, ya kita belajar dari pola-pola pada data, maka kita keluar decision tree seperti ini. Kita bisa prediksi seseorang itu berdasarkan karakter tertentu akan tepat lulus atau tidak. Ya, nah seperti itu. Yang sebelah kanan sama juga dengan ini rekomendasi bermain golf, ya. Dengan kondisi outlook itu apakah dia mendung, apakah cerah, temperaturnya panas atau sedang, kelembapannya normal apa tinggi, berangin apa tidak, rekomendasinya ini main apa enggak nih, main golf apa enggak. Mungkin pengusaha golf akan melihat habit itu dari orang-orang, kemudian kita create model, maka dengan cepat akan mengambil keputusan, sebaiknya Anda main atau tidak, ya. Sama di sini. Oke, ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat ya, clustering, ya. Nah, clustering ini sama, clustering. Bagaimana tadi clustering itu unsupervised learning, ya. Kalau klasifikasi tadi adalah supervised learning.
bagaimana kita mengelompokkan data berdasarkan perilaku mereka. Perilaku mereka itu kesamaan di antara mereka. Ya. Nah, ini contohnya kita gunakan bagaimana melihat Human Development Index dan revenue dari kota dan kabupaten di Indonesia. Ya, di sini HDI Human Development Index itu adalah tingkat kesejahteraan manusia. Ya, di dalamnya dihitung tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya, dijadikan satu indeks yang kita sebut sebagai Human Development Index. Ini datanya dari World Bank. Ya. Kemudian revenue itu GDP. Berapa GDP dari suatu wilayah. Nah, kita bisa kelompokkan GDP kota-kota yang luar biasa di sini ya, dengan HDI tinggi dan GDP tinggi ya. Tapi ada juga yang di sini yaitu HDI-nya kalau HDI-nya ini nggak pengaruh. Pokoknya semuanya di sini ini adalah yang revenue-nya rendah ya. Revenue rendah, ada yang HDI-nya tinggi, ada HDI-nya rendah. Nah, ini kelompokan ini dilakukan oleh software ya, namanya clustering ya. Pengelompokan customer juga dari sini. Pengelompokan rekomendasi Anda mendengarkan musik apa di Spotify juga pakai cluster ya. Anda suka musik-musik, let's say musik-musik Korea ya, akan dideteksi language-nya, kemudian dikelompokkan dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah asosiasi. Ini tadi sudah saya ceritakan bagaimana dalam keranjang tadi ya di depannya, keranjang orang beli barang, beda keranjang, kemunculan barangnya seberapa sering dan lain sebagainya, itu akan membuat suatu model asosiasi kemunculan suatu barang dibandingkan barang lain dengan barang lain, ya. Kemudian kita ukur dengan metode tertentu. Ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan paling tidak 5 model ini adalah model yang menggambarkan bagaimana proses data analitik secara basically bekerja meminjam metodologi dari data mining. Baik, itu kuliah kita hari ini saya rasa sudah cukup padat ya, dan ini videonya sudah cukup lama juga ya. Nah, untuk assignment silakan cek di LMS ya, ada assignment di sana. Mungkin lanjutan dari LMS kita minggu lalu. Baik, saya tutup kuliah minggu kedua ini. Ya, selamat belajar dan sampai ketemu di kelas.